Di segmen ini kita akan belajar tentang beberapa sifat penting dari transformasi Laplace ya. Yang pertama adalah sifat linearitas. Di sini saya punya kombinasi linier dari dua fungsi yaitu f dan g. Kemudian koefisiennya adalah a dan b. Nah, ini kalau kita laplaskan ya, kita terapkan integral seperti biasa ya. Ada e pangkat minus st terhadap t ya dt, dan ini adalah fungsi atau kombinasi linier yang ingin kita laplaskan. Ini bisa kita split ya, karena integral itu bisa kita urai menjadi dua bagian, dan koefisien-koefisien ini bisa ke depan ya, karena mereka adalah konstanta. Nah, di sini kita lihat bahwa ini adalah transformasi Laplace dari GT dan ini adalah transformasi Laplace dari FT ya. Dengan demikian, transformasi ini bisa kita urai menjadi A dikalikan transformasi Laplace dari G ditambah B dikalikan transformasi Laplace dari F. Kemudian yang kedua adalah sifat delay atau keterlambatan. Ya. Jika saya punya suatu fungsi f dan dia mengalami keterlambatan selama a detik. Nah, ini seperti apa? Jadi kalau misalkan ini adalah ut, ya, ini adalah u fungsi waktu, unit step function, begitu ya. Nah, kalau ini terlambat 2 detik, nah nanti dia fungsinya akan seperti ini. Di detik kedua dia baru naik ini. Nah, itu adalah U dari T min 2. Nah, jadi dalam kasus ini A-nya adalah 2. Nah, ini bisa kita laplaskan dengan cara biasa menurut definisi. Nah, ini adalah fungsi yang ingin kita laplaskan. Kita integralkan. Nah, di sini saya buat permisalan U itu sama dengan T min A. Nah, jadi ini akan menjadi U. Ya, ini ke sini menjadi U. Nah, karena du dt adalah 1, maka dt sama dengan du ya. Nah, ini t ini akan menjadi u ditambah a. Ya. Oke, kita coba uraikan integralnya. Ya. Ini e pangkat minus s u. Nah, ini ke sini ya. Minus sa ke sini, jadi eksponen ini saya urai menjadi dua suku. Ini tetap fu du. Ya. Nah, karena ini adalah integral yang kita lakukan terhadap variabel u ya. Nah, ini apapun yang tidak memiliki u ya, di dalam hal ini adalah e pangkat minus sa, itu merupakan suatu konstanta sehingga kita bisa menyimpannya di luar integral. Nah, dari sini kita lihat ya ini. Nah, kita tidak usah terkecoh, meskipun ini variabelnya adalah U, kalau kita lihat bentuknya, ini adalah definisi dari transformasi Laplace. Ya. Jadi sebelumnya ini kita pakai T, ini T, ini T. Ya. Nah, itu adalah Fs. Ya. Oke, kesimpulan, jadi kalau saya punya suatu fungsi dengan delay sebesar A detik, maka hasil transformasi Laplace-nya adalah E minus pangkat SA dikalikan transformasi Laplace dari fungsi yang tidak mengalami delay. Ya. Nah, di sini saya akan berikan contoh. Ya. Diketahui bahwa transformasi Laplace dari sin PT adalah P kuadrat per S kuadrat ditambah P kuadrat. Ini sudah kita buktikan di sesi sebelumnya. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah carilah transformasi Laplace dari sinus PT ditambah pi. Ya, ini suatu konstanta. Ya. Oke, sekarang kita coba misalkan Ft-nya itu adalah sinus PT. Ya. Jadi ini adalah fungsi yang original. Kemudian fungsi ini mengalami delay
selama A detik. Nah, kita identifikasi di sini plus Pi, di sini min A. Dengan demikian kita bisa tahu bahwa A sama dengan min Pi. Ya, jadi kita identifikasi. Nah, berdasarkan sifat delay, nah ini yang kita salin tuh dari pembuktian di atas ya. Nah, ini kita ganti sinus PT tambah Pi, maka ini akan menjadi E pangkat minus AS ya, P kuadrat per P kuadrat tambah S kuadrat. Nah, ingat minus A adalah Pi, berarti sebetulnya ini bisa kita ganti menjadi yang suku ini ya, E pangkat PS dari P kuadrat dikali P kuadrat per P kuadrat ditambah S kuadrat. Ya. Jadi kita bisa memanfaatkan hasil sebelumnya untuk mencari transformasi Laplace dari suatu fungsi yang mengalami delay. Nah, ini penting nih, karena kita selalu menyelesaikan persamaan diferensial pada bab ini, maka sifat diferensial merupakan sifat yang penting, ya. Nah, di sini saya mencari transformasi Laplace dari f aksen atau df/dt. Ya, berapa? Oke, kita kerjakan ini menggunakan definisi ya. Kita substitusikan df/dt kemari ya. Nah, ini nanti dt-nya coret tuh. Ya. Oke, kita coba ini menjadi E pangkat minus ST, integralnya sekarang menjadi terhadap F. Nah, ini mirip dengan U dV. Ya. Nah, ini bisa kita terapkan yang namanya integral parsial. Jadi kalau ini U, ini adalah V, maka ini menjadi UV dikurangi integral VDU gitu ya. Oke. Jadi ini U kali V, U kali V, batasnya 0 sampai ke hingga. Nah, ini dikurangi integral VDU. Nah, kita coba selesaikan yang ini. Suku yang ini kita substitusikan ininya menjadi F hingga. Ya. Ingat, kalau E pangkat min sesuatu itu menjadi seper E pangkat sesuatu. Jadi ke bawah ya. Nah, jadi kalau ini hingga kita substitusi kemari, ini kemari. Nah, ini nilainya pasti 0 nih. Ya. Kenapa? Karena E pangkat hingga itu nilainya sangat besar. Ya, jadi ini menjadi 0. Kemudian kalau yang ini kita substitusikan 0 kemari, begitu ya, F0. Kemudian ini E pangkat 0 menjadi 1. Ya. Jadi ini minus F0. Nah, Anda perhatikan ini adalah kondisi awal. Ya, nilai awal dari fungsi F. Nah, sekarang yang ini nih. Yang ini ya, kalau ini adalah VDU ya. Nah, ini DU DT itu bisa kita cari ya. Itu adalah minus S dari E pangkat minus ST. Nah, ini turunannya ya. Oke, jadi minus S-nya keluar ke sana ya. Nah, yang tersisa di dalam ini Anda perhatikan ini adalah definisi dari transformasi Laplace. Jadi ini hasilnya adalah Fs. Nah, sedangkan ini minus dikali minus menjadi plus ya. Nah, sering di dalam buku-buku itu dituliskan transformasi Laplace dari f aksen atau df/dt adalah S dikali Fs dikurangi kondisi awalnya. Ya. Nah, sekarang turunan kedua bagaimana? Turunan kedua ini kita ganti saja bahwa ini tuh adalah turunan pertama dari f aksen. Ya. Nah, saya misalkan ini sebagai G lah gitu ya. Jadi f aksen atau df dt itu adalah G gitu ya. Nah, ini kan sebetulnya bisa kita manfaatkan hasil yang sebelumnya ya. Jadi kalau transformasi Laplace dari turunan pertama adalah S dikalikan G besar S dikurangi kondisi awal G begitu ya. Nah, oke, sudah. Sekarang kita ganti ya bahwa
ingat GS itu adalah transformasi Laplace dari G, kan gitu ya. Nih, yang ini. Jadi, dengan kata lain, di mana G-nya itu adalah F aksen, jadi ini adalah transformasi Laplace dari F aksen. Sedangkan, kita tahu G itu adalah turunan pertama dari F, jadi ini saya ganti kembali menjadi F aksen. Jadi saya meminjam simbol lah, ya, meminjam simbol G agar hasil yang sebelumnya itu bisa kita pakai itu. Nah, yang ini nanti berantai nih. LF aksen kan kita udah tahu. S dikali Fs dikurangi F0. Ya, singkat cerita disusun ulang akan menjadi S kuadrat Fs dikurangi S dikalikan. Sebutlah ini posisi awal, ini adalah kecepatan awal. Ya. Nah, Anda bisa harusnya mencari transformasi Laplace dari turunan ketiga. Ya, nah ini tugas latihan ketiga. Anda kerjakan dan Anda kumpulkan di link yang sudah saya berikan. Selanjutnya ada sifat integral. Ya, nah ini sebetulnya bisa Anda baca. Ya, sebaiknya ini Anda latihan, tapi tidak masalah juga kalau Anda hafal ya, bahwa transformasi Laplace dari integral f dt itu adalah 1/s Fs. Ya. Nah, ini pembuktiannya. Ya. Saya misalkan bahwa integral dari f itu adalah h. Ya, jadi h itu sama dengan integral f dt. Jadi saya pinjam simbol. Kemudian ini saya masukkan ini kemari. Jadi saya misalkan ini adalah U, ini adalah V, begitu ya. Maka saya cari dV dt, itu nanti saya substitusikan dV-nya kemari. Makanya ini muncul 1/min S ya, minus 1/S itu muncul ke sana. Ya. Nah, ini bentuknya sekarang menjadi U dV. Saya lakukan integral parsial, ya, di mana ini adalah U kali V. Nah, ini kenapa jadi plus? Karena di depan ini ada minus ya, hati-hati. Minus 1/s integral VDU. Nah, ini. Ya. Oke, yang U kali V ini saya masukkan batas-batasnya. Ya. Anda bisa buktikan nanti bahwa ini hasilnya adalah 0. Ya, ini hasilnya adalah 0. Ya, dibagi hingga. Sedangkan integral F, ya. Nah, ini kan H itu definisinya adalah integral f dt, ya, dari 0 sampai ke T. Dari 0 sampai ke T, di mana T-nya 0 kan gitu kan, H0 berarti hasil integralnya adalah 0. Jadi nanti suku ini akan bernilai 0, sedangkan yang ini ya, ini adalah ya. Nah, ingat dH itu adalah f dt. Loh, kenapa? H adalah integral f dt kan gitu ya. Atau dengan kata lain dH sama dengan f dt kan. Nah, jadi bisa atau ya f sama dengan dH per dt. Nah, jadi dH sama dengan f dt. Saya ganti nih ya. Oke, karena ini bisa kita tinjau sebagai definisi dari transformasi Laplace. Nah, ini nanti hasilnya adalah 1/s dikalikan F besar S. Ya. Oke, kesimpulan. Ya. Dari sekian banyak contoh yang saya demonstrasikan atau peragakan, ya, itu sudah tersedia sebetulnya dalam bentuk tabel. Ya. Nah, sebagai contoh, ini adalah unit step function, maka hasil transformasi Laplace-nya adalah 1/s. Anda mau cari tabel Laplace dimanapun Anda download, pasti akan sama. Ya. Nah, ini E pangkat AT itu adalah 1/S-A, itu sudah kita buktikan. Ya. Nah, kemudian sinus, kosinus, sin hiperbolik ya.
Nah, ini fungsi-fungsi yang sering kita temukan dalam kasus engineering. Ya, TN E pangkat AT, kemudian ini adalah ini adalah unit step function yang mengalami delay sejauh C. Jadi kalau saya gambarkan grafiknya, ya, itu gini nih. Ini T, ini U, C fungsi waktu gitu ya. Jadi dia 0, kemudian pada saat T-nya sama dengan C, dia stepping seperti ini, ya. Jadi kalau di contoh saya sebelumnya ini saya tuliskan sebagai U dari T min C gitu ya. Jadi unit step function yang mengalami delay selama C detik gitu. Nah, silahkan Anda bisa baca ya banyak. Ini adalah Dirac delta function, fungsi impuls ya. Jadi kalau saya buat grafiknya menjadi seperti ini nih, ini waktu. Nah, dia selalu 0 ya, kecuali di titik ini nih, dia nilainya tahingga gitu ya. Dia bernilai tahingga di T sama dengan C. Nah, Pak, ini bentuknya seperti apa? Nanti dalam kasus engineering itu ada kasus-kasus di mana sinyal atau tegangan listrik misalkan ya atau mekanik yang sifatnya impuls atau pukulan sesaat ya. Ini kalau diintegralkan dari min tahingga sampai ke tahingga luasnya adalah satu satuan ya. Nah, secara definisi dia itu nilainya 0 di sini ya, kecuali di T sama dengan C dia nilainya menuju tahingga gitu ya. Hasil transformasi Laplace-nya adalah ini. Ya. E pangkat minus CS. Nah, kalau C-nya 0 apa artinya? Kalau C-nya 0 berarti impulsnya terjadi di T sama dengan 0 gitu kan. Berarti ini E pangkat 0 sama dengan 1 gitu ya. Nah, ini yang turunan ke N. Nah, saya sudah ngasih Anda tugas tadi, buktikan bahwa turunan ketiga dari F adalah sesuatu. Nah, Anda perlu buktikan. Ya. Oke, sekian untuk segmen ini. Masih ada satu segmen lagi untuk Laplace. Tolong ditonton dan akan ada tugas lanjutan. Terima kasih.